Yang sudah berhasil absen 29 orang. Screen-nya sudah saya share. Sudah bisa lihat desktop saya belum? Sudah terlihat, Pak. Ya, ada yang sudah lihat, ada yang masih loading. Berarti sudah berhasil sebetulnya ya. Di Kulon, saya sudah upload materi untuk hari ini. Mana Kulonnya ya? Oh, ini. Ya, Kulon ini di Kulon sesuai jadwal hari ini tertulis sebetulnya syarat uji ANOVA ya, normalitas dan transformasi data, tetapi saya coba memberikan materi terlebih dahulu untuk uji ANOVA satu arah ini ya. Jadi saya tempatkan materi untuk hari ini di sini, di uji ANOVA satu arah. Ya, untuk syarat uji ANOVA normalitas transformasi ya saya geser ya, mungkin di minggu depan begitu. Jadi bisa Anda download materi untuk hari ini di Kulon. Oke, coba saya lihat lagi. Absen sudah 43 orang ya. Ini materi kita untuk hari ini. Atau sharingnya saya ubah. Metode sharingnya tidak share screen. Oke. Ini. Seperti ini ya. Oh, masih yang tadi. Masih loading untuk materi, sedang buka PowerPoint ya. Nah, ini sudah berhasil. Apa sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya. Nah,
Cek dulu untuk absen. 54 orang. Sudah. So, untuk mempercepat absen, saya panggil ya. Sebastian Aditya Putra hadir tidak? Naufal Zuhdi Imami. Humam Mutawakil. Indira Budiapsari. Diulangi lagi, kurang jelas. Bapak maaf, Humam sudah pindah, Pak. Oh iya ya, sudah pindah ya. Dia sudah sempat masuk 8 kali. Oke. Indira Budiapsari. Reicika Hafidza. Hadir, Pak. Reicika ya. Iya, Pak. Amira Salsabila Kurniawan. Tria Mangivera Indika. Hamdi Apta Rahmawan. Aura Zikra Zahra. Retno Robiato. Ya, berarti memang banyak yang belum masuk ya. Oke. Kalau gitu saya mulai saja perkuliahan pagi ini. Sudah berhasil lihat kan ya PowerPoint-nya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang ANOVA ya. ANOVA kepanjangannya yaitu analysis of variance ya. Sebelumnya Pak Narno sudah memberikan uji statistik yaitu uji T ya. 2 kali pertemuan tentang uji T baik yang independen maupun yang dependen. Nah, sekarang kita akan membedakan terlebih dahulu apa sih bedanya ANOVA dengan uji T. Ya. Yang pertama, perbedaan paling mendasar antara kedua uji statistik ini adalah dari jumlah populasi data yang akan kita uji. Ya. Masih ingat uji T itu ada berapa populasi data yang sedang kita uji? Ada berapa uji T? Kita sedang menguji berapa populasi data? 2 bukan, Pak. 2, betul. Jadi uji T itu jadi kita punya data yang berbeda, 2 kumpulan berbeda. Kita pastikan kedua ini. Nah, kalau kita populasi data itu ingin membedakan lebih dari 2 populasi data, maka ANOVA ini bisa kita pakai ya. Jadi lebih dari 2 populasi data tentu adalah 3 ataupun lebih dari itu ya.
itu ANOVA bisa kita pakai. Meskipun kita sudah membahas bedanya antara UJT dan ANOVA, tapi baik ANOVA maupun UJT ini memiliki kesamaan, ya, tetap memiliki kesamaan. Apa itu kesamaan antara ANOVA dan UJT? Ya, jadi kalau kita ingat lagi, UJT sebetulnya pada hakikatnya kita sedang membandingkan rata ya, rata atau mean dari dua populasi. Jadi kalau kita punya sekumpulan data ya, populasi data kita sebut populasi data A dan populasi data B, kita kan bisa kita hitung mean-nya, ratanya. Rata untuk populasi data A, rata atau mean untuk populasi data B ya. Nah, baru dari mean itu kita bandingkan ya. Nah, sama di ANOVA juga kalau kita punya lebih dari dua populasi data, misalnya 3, 4, 5 dan seterusnya, tentu masing-masing populasi data itu bisa kita hitung mean ya, ratanya ya. Jadi sama prinsipnya membandingkan rata atau mean. Lalu apa sih gunanya? Ya tadi saya sudah sebutkan bahwa kegunaan ANOVA itu untuk menguji perbedaan rata-rata atau mean tadi ya, lebih dari 2 sampel ya. Lebih dari 2 sampel, tentu populasi data itu ya, sampel. Karena populasi data ketika distatistikkan tetap yang diambil sampelnya saja, tidak populasinya. Populasi itu data yang sebenarnya, ya sampel yang akan kita uji. Oke. Nah, untuk ANOVA ya, uji ANOVA ini ada 2 tipe sebetulnya. Yang pertama adalah yang disebut one way ANOVA, atau kita sebut juga uji ANOVA untuk satu arah atau satu faktor ya. Jadi melibatkan hanya satu faktor saja yang akan kita uji. Apa itu maksudnya faktor? Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat contoh berikut. Nah, misalnya kita ingin menguji pengaruh suatu jenis insektisida terhadap mortalitas nyamuk Aedes aegypti. Artinya seberapa efektif ya suatu insektisida terhadap nyamuk, dalam hal ini nyamuk Aedes aegypti, tentu kita bisa uji dengan seberapa banyak kematian yang diakibatkan oleh pemakaian insektisida ini ya. Jadi hitung saja banyaknya nyamuk yang mati setelah disemprot misalnya oleh suatu jenis insektisida. Gitu. Tapi yang akan kita bandingkan di sini bukan jenis insektisidanya, karena jenis insektisidanya kita hanya gunakan satu jenis saja. Ya, misalnya ambil kata pakai merek Baygon misalnya ya. Kita memakai merek Baygon, tapi kita ingin uji populasi-populasi nyamuk yang ada di 3 daerah yang berbeda. Misalnya Anda yang kos di Tembalang, Anda bisa kita semprot di daerah Tembalang, lalu nyamuk-nyamuk yang ada di Tembalang itu, lalu kita hitung berapa yang mati setelah disemprot. Setelah itu kita juga ingin tahu kalau di daerah Pedurungan seperti apa sih gitu kan, efektivitas Baygon ya atau jenis insektisida tersebut. Setelah itu di daerah Sampangan juga bagaimana gitu. Kita bandingkan seperti itu karena insektisida itu punya kecenderungan untuk berkembang menjadi resisten ya. Kalau ini teoritisnya ya, tapi ini di luar dari statistiknya. Tapi ini background kalau menguji seperti itu karena bisa jadi nyamuk-nyamuk yang ada di Tembalang lebih resisten daripada di Pedurungan, misalnya daripada di Sampangan, atau sebaliknya ya, seperti itu. Ya, tentu saja di sini kita akan menguji 3 populasi nyamuk ya, di Tembalang, Pedurungan, dan Sampangan. Artinya
sudah tidak bisa pakai uji T lagi karena kita akan menguji lebih dari 2 populasi. Jenis atau tipe ANOVA lainnya adalah yang biasa disebut two-way ANOVA atau ANOVA dua arah kalau di bahasa Indonesiakan. Biasanya dua arah yang dimaksud di sini adalah melibatkan lebih dari satu faktor. Kalau tadi contohnya yang one way, satu faktor yaitu hanya populasi daerah nyamuknya saja, ya dari situ. Tetapi kalau di yang two way di sini selain lokasi ya yang berbeda nyamuk itu berasal dari tembalang ataupun pedurungan dan sampangan, ada faktor lain yang ingin kita uji yaitu jenis insektisidanya. Kalau di one way itu kan hanya satu jenis insektisidanya yaitu misalnya mereknya Baygon saja. Tetapi kalau di two way ini kita bisa menggunakan beberapa jenis insektisida atau dalam hal ini mereknya berbeda. Misalnya Baygon, kita juga pakai merek Hit misalnya dan merek Raid misalnya, 3 itu. Jadi kita punya 2 faktor di sini yaitu jenis insektisida dan lokasi nyamuk ya, lokasi nyamuknya, daerahnya di mana. Itu 2 faktor. Nah, kalau seperti ini kita tidak bisa pakai one way ANOVA tetapi kita pakainya two way ANOVA. Tetapi dalam kuliah kali ini karena kita akan mempelajari prinsip ANOVA secara umum, kita akan mempelajari yang one way ANOVA saja ya. Nanti two way-nya bisa Anda tekuni atau dalami sendiri karena prinsipnya sama ya. Hanya nanti ada tambahan-tambahannya saja ya. Jadi prinsipnya kita pelajari dengan yang lebih sederhana terlebih dahulu yaitu one way ANOVA. Nah, untuk menguji statistik menggunakan one way ANOVA ataupun ANOVA secara keseluruhan yang two way juga sama, harus data yang kita punyai itu harus memenuhi asumsi-asumsi. Nah, asumsi-asumsi inilah yang sebetulnya disebutkan sebagai syarat. Ya, jadi sebetulnya kenapa saya langsung ke materi ANOVA, uji ANOVA, tidak materi yang tadi syarat untuk uji ANOVA, ya. Nah, karena ini sudah include di dalam kuliah kali ini kita juga mempelajari tentang syarat itu, yaitu yang disebut sebagai asumsi. Jadi kita bisa berasumsi menggunakan uji ANOVA, one way ANOVA ini. Asumsinya adalah data yang kita pakai ini adalah skalanya minimal skala interval. Jadi ingat lagi ya skala data yang di awal perkuliahan kita, ada data rasio, interval ya, seperti itu nominal dan lain-lain. Nah minimal data interval itu sudah bisa kita pakai untuk uji ANOVA. Dan syarat kedua ini yang penting sekali sebetulnya bahwa populasi data populasi yang akan diuji itu harus berdistribusi normal. Nah, untuk distribusi ini juga Anda sudah belajar ya kan? Macam-macam distribusi. Nah, untuk macam-macam distribusi. Nah, untuk yang uji statistik seperti ini harus dipastikan bahwa datanya berdistribusinya secara normal. Nah, dari sisi varians juga Anda sudah belajar ya di awal-awal kuliah statistik ini bahwa data-data dari 3 populasi misalnya tadi ya, itu kan bisa dihitung means-nya ya, lalu bisa juga dihitung varians-nya. Nah, setelah kita hitung varians, nah kita harus menyimpulkan apakah varians-nya ini dari 3 populasi nyamuk tadi adalah sama atau homogen atau heterogen. Nah, yang asumsi kalau kita mau menguji menggunakan ANOVA itu variansnya harus homogen, ya, tidak boleh heterogen, gitu. Nah, jika semua asumsi ini, ada satu lagi asumsinya ya, satu lagi asumsi yaitu sampel itu tidak berhubungan satu dengan yang lain, jadi tidak saling terkait, harus bebas ya. Jadi satu populasi data yang ditembalang nyamuk tadi tidak boleh terkait dengan yang pedurungan ataupun yang sampangan seperti itu. Jadi harus
berdiri sendiri, tidak saling mempengaruhi, seperti itu ya. Nah, inilah asumsi-asumsi ideal ketika kita boleh tidak menggunakan uji statistik ANOVA, baik one way maupun two way sebetulnya ya. Nah, untuk yang distribusi ya, tadi kan harus normal ya. Anda kan sudah belajar tentang distribusi normal seperti apa, harus seperti itu. Nah, untuk variansi, kalau kita bisa menghitung varians ya, sudah ada rumusnya, tetapi apakah variansnya disebut homogen atau heterogen itu kan mungkin yang kita perlu tahu caranya. Nah, di sini ada uji variansi. Nah, ini adalah cara untuk mengetahui apakah beberapa varians dari tiap-tiap populasi tersebut bersifat homogen atau heterogen. Jadi kita pakai uji yang namanya uji variansi. Seperti tadi saya sudah bilang bahwa salah satu asumsi yang harus dipenuhi pada saat menggunakan uji ANOVA satu arah adalah varians data harus homogen. Nah, untuk mengetahui kondisi varians data baik apakah homogen ataukah heterogen, maka harus dilakukan uji variansi yang disebut sebagai uji Bartlett. Jadi uji variansi itu disebut uji Bartlett kita pakainya. Nah, uji Bartlett berfungsi untuk mengetahui kondisi varians data apakah homogen atau heterogen. Di sini kita juga pakai uji hipotesis ya, langkah-langkahnya seperti uji hipotesis yang sudah Anda pelajari ya. Jadi uji hipotesisnya melibatkan H0 dan H aksen. H aksen biasa disebut juga sebagai H alternatif atau HA ya. Jadi HA itu adalah H aksen. H0-nya adalah H0 ya. H0-nya itu adalah varians data homogen. Jadi kita lagi membandingkan varians 3 populasi data misalnya ya. Nah, untuk H0-nya bahwa varians ketiga populasi data tersebut adalah homogen. Baru H alternatif atau H aksennya varians datanya heterogen. Nah, kita perlu buktikan apakah H0 diterima atau ditolak. Nah, statistik ujinya ini ada rumusnya. Ini sebetulnya chi-square ya. X kuadrat ini chi-square sama dengan ini ada konstanta di sini 2,3026. Lalu ini N dikurangi K, Anda sudah paham ya N ya, jumlah data dikurangi K itu ada data ke berapa gitu. Lalu log S kuadrat ya. Lalu di sini ada N-1 dikali log S I kuadrat. Nah, I-nya ini adalah dari 1 sampai jumlah K ya, jumlah data K. Kuadratkan dibagi faktor koreksi. Ya, ini adalah statistik uji Bartlett-nya, kita mencari chi-square X kuadrat ini. Nah, ini ada keterangannya N itu apa ya. NI itu adalah banyaknya data pada kelompok atau perlakuan ke I ya. Jadi ini bukan pada kelompok dibagi perlakuan ya, tapi pada kelompok atau perlakuan. Kan dia biasa sebut kelompok. Kalau tadi saya bilang kelompoknya kelompok tembalang, nyamuk, kelompok sampangan, kelompok pedurungan. Tapi kadang percobaan eksperimen penelitian kita kan menggunakan perlakuan ya. Jadi kita sebut juga bisa perlakuan misalnya tadi jenis nyamuknya ya. Ya, jenis nyamuknya jenis insektisidanya. Nah, kalau ini kan pakai perlakuan menggunakan baygon, menggunakan RAID ataupun HIT misalnya. Lalu SI kuadrat adalah varians nih. Ya, ini adalah varians data pada kelompok atau perlakuan. Oke. Sedangkan N adalah jumlah seluruh data. Ya, jumlah. Jadi ya, bedakan antara N dengan NI. Kalau NI tadi banyaknya data pada kelompok atau perlakuan ke I.
Ya, jadi spesifik datanya data yang ke sekian, jadi hanya satu data. Tapi kalau N yang ini jumlah seluruh data, ya, jumlah seluruh data. Sedangkan SI kuadrat itu mean square error MSE dari tabel ANOVA satu arah. Ya, ingat mean square error nggak pakai I-nya di sini S kuadratnya. Kalau SI kuadrat ini varians data pada kelompok terperlakuan ke I. Dan ada faktor koreksi di sini, ya rumusnya adalah 1 ditambah 1 dibagi 3K min 1, lalu dikalikan dengan sigma 1 dibagi NI minus 1, dikurangi 1 dibagi N dikurangi K. Ya. Sebentar, ada pesan dari siapa ini? Naufal. Nanti ini malah suruh update. No. Ya, begitu ya. Iya, Pak. Sebentar. Absen ada 59. Bapak permisi. Ya, kenapa? Saya Siapa yang kesulitan? Retno Robiatul Adawi ya, Pak. Retno. Oke. Jadi Naufal yang kesulitan, terus Retno. Ada lagi selain berdua itu? Belum ya? Belum, Pak. Bapak, mohon maaf. Ya. Ya. Saya Aura Zikra kesulitan absen. Aura Zikra. Oke. Sudah. Makasih, Ya. Pak. Oke, sudah saya absenkan. Kita kembali lanjutkan di sini faktor koreksinya tadi saya sudah. Lalu kenapa? Nah, faktor koreksi. Selanjutnya baru kita untuk bisa memutuskan apakah variansnya homogen atau heterogen, gunakan tabel chi-square ya dengan derajat bebas dan tingkat signifikansi. Ya. Nah, di sini aturannya H0 ditolak jika chi-square chi-square ini tadi kita hitung itu lebih besar daripada chi-square tabel atau tabel chi-square sini ya. H0 ditolak, tadi kan H0-nya variansnya dianggap sama ya. Nah, ditolak, kalau ditolak berarti H alternatif yang diterima yaitu ada perbedaan ya, perbedaan varians artinya heterogen ya, seperti itu. Jadi itu untuk uji varians untuk bisa menjadi asumsi ya syarat uji ANOVA kita akan lanjutkan yaitu bagaimana notasi hipotesis ANOVA. Ya, kalau tadi uji varians ya homogenitas heterogenitas varians ada hipotesisnya, ANOVA pun uji ANOVA ini juga ada hipotesisnya dan bagaimana kita menotasikan hipotesis ANOVA tersebut. Ya. Nah, ini kembali sama saja, selalu konsisten bahwa kalau diuji hipotesis itu hipotesis 0 dan null hipotesis ini notasinya seperti ini, H0.2 ini kan min ya, min 1 atau rata 1 ya, itu sama dengan rata 2, rata 3, rata 4, sampai rata ke K ya. Ini adalah H0-nya. Lalu sebagai alternatif hipotesis atau
atau H aksen, yaitu dinotasikan seperti ini, di mana min atau rata 1 tidak sama dengan min 2 atau rata 2 tidak sama dengan min rata 3 dan seterusnya. Ini masih yang tadi. Loh, sebentar. Nah, ya. Rupanya ini cara menginterpretasikan, kalau tadi kan secara statistik, secara matematikanya. Nah, sekarang kita perlahan-lahan untuk lihat apa implikasi dari uji hipotesis ini. Nah, kita bisa katakan bahwa untuk hipotesis 0, tadi kan masih ya, 0 itu ketika membandingkan min atau rata 1 ya. Min 1, min 2, min 3, min 4, sampai min K itu harus sama. Itu kan artinya H0 seperti itu. Nah, sedangkan alternatif hipotesis ya atau HA ini aturannya adalah ketika dibilang min 1 tidak sama dengan min 2, tidak sama dengan min 3, itu bisa kita katakan bahwa minimal ada satu pasang min yang berbeda. Ya. Jadi kalau ada 3 populasi data masing-masing punya min, ya, punya ratanya, kita bandingkan aja antar 2 data saja dulu. Kalau misalnya ternyata kita nemu dibanding-bandingkan dua-dua gitu ya datanya, ternyata ada yang berbeda, itu artinya sudah menyebabkan hipotesis alternatif atau H aksen itu juga berbeda. Ya. Kembali lagi, hipotesis 0 itu bisa dimaknai juga sebagai tidak ada perbedaan di antara K populasi data. Ya, kalau K-nya ada 3, populasi datanya ada 3, ya adalah di antara 3 populasi data. Sedangkan alternatif hipotesis bisa dimaknai sebagai ada perbedaan data yang diuji minimal 1 pasang untuk ke K populasi data. Kalau ini kebalikannya, kalau hipotesis 0 kan tidak ada perbedaan ya. Kalau ini ada perbedaan data yang diuji. Ya. Lalu bagaimana jika H0 ditolak? Ya. Nah, jika H0 ditolak, artinya H aksen yang diterima, ya kan? Atau H alternatif tadi yang diterima. Dan bunyinya H alternatif atau H aksen tadi adalah berarti ada minimal ada 1 pasang ya populasi data yang berbeda gitu. Tapi kita belum tahu persis sebetulnya, misalnya populasi datanya 3 nih, populasi nyamuk di Tembalang atau Aedes ya, populasi Aedes di Tembalang, di Sampangan dan di Pedurungan. Tadi kan seperti itu. Nah, kita dengan uji sini H0 dan H aksen ini kita belum tahu, kalaupun ternyata hasilnya H0 ditolak dan H aksen diterima, artinya ada salah satu maksudnya ada pasangan populasi data itu yang berbeda, ya kan begitu. Tapi mana yang berbedanya itu kita tidak bisa tahu dengan uji ANOVA ini. Ya, tentu harus ada uji lanjutannya. Ini saya kasih contoh ya. Nah ini, bagaimana jika H0 ditolak, harus dicari pasangan mana yang berbeda dengan menggunakan uji perbandingan yang serupa. Nah, ini saya kasihkan contoh biar lebih mudah memahaminya. Contohnya yaitu seorang mahasiswa sedang meneliti populasi fauna tanah. Nyamuk, sekarang kita tentang fauna tanah. Ya. Khususnya Colembola. Di mana di 3 vegetasi berbeda. Ya. Jadi kita ingin mengetahui populasi fauna tanah atau populasi Colembola itu di
hutan pinus, ya kita bandingkan dengan hutan campuran dan kita bandingkan dengan kebun jagung. Biar lancar ini saya matikan ya. Ya, nggak berat koneksinya. Baik, ini contoh datanya, contoh kasusnya. Jadi penelitian mengenai populasi fauna tanah, sebut saja kolembola fauna tanahnya ya. Kan sebetulnya banyak ya jenis fauna tanah itu. Lalu kita bandingkan di 3 vegetasi berbeda, yaitu di hutan pinus, hutan campuran, dan kebun jagung. Lalu mahasiswa-mahasiswa ini harus mengambil sampel tanah sebanyak 5 sampel dari tiap lokasi vegetasi ya, dengan data seperti ini. Belum muncul ya. Oh, ini 17, 16. Oke. Nah, ini datanya. Datanya berupa angka yang merupakan jumlah kolembola yang ditemukan. Sampelnya di sini ada diambil dari 5 sampel ya. Jadi di pinus ambil 5 sampel, di hutan campuran ada 5 sampel, di kebun jagung juga ada 5 sampel. Kita teliti tanahnya, setelah diekstraksi ternyata ketemu di sampel 1 ya, untuk pinus ada 15. Di sampel 2 masih juga pinus ada 20 dan selanjutnya ya. Itu. Jadi datanya. Lalu kita bisa rata-ratakan ya, rata atau min dari tiap-tiap sampel data ini. Jadi kita punya 3 set data dan beserta ratanya. Minnya kita juga punya 3. Lalu apa yang kita lakukan setelah itu? Nah, yang akan kita cari tahu ini yaitu menjawab pertanyaan apakah ketiga vegetasi tersebut berpengaruh terhadap populasi kolembola di vegetasi masing-masing. Ya, ini tentu kaitannya dengan asosiasi antara makhluk hidup dengan tumbuhan, ya, vegetasi tumbuhan. Jadi, apakah ketiga vegetasi tersebut berpengaruh terhadap populasi kolembola di vegetasi masing-masing? Kan ini vegetasinya ada pinus, campuran, dan jagung. Apakah nanti kalau dikaitkan dengan ini ya sampel-sampel kolembolanya bagaimana nanti, apakah berbeda atau tidak? Nah, kita ikuti langkah-langkah pengujian sebagai berikut. Yang pertama tulis H0 dan H aksennya ya, notasinya tuliskan dulu seperti di contoh tadi. Yang kedua, nah ini belum kedua nih, yang langkah pertama kita kasih contoh nih, H0-nya adalah min 1 disama dengan min 2 sama dengan min 3 sama dengan min 4. Dan di sini aku langsung ininya ya, coba. Nah, H0-nya ini bunyinya adalah bahwa tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung populasi kolembola dan ketiga vegetasi. Tetapi sebaliknya untuk H alternatif atau H aksen, ya mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Artinya di sini terlihat bahwa ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung populasi kolembola dari ketiga vegetasi lainnya. Ya, jadi kita udah bisa tahu tuh kalau misalnya
pakai H alternatif di sini ya. Langkah pengujian berikutnya adalah menentukan taraf nyata pengujian atau signifikansi. Biasanya kalau di bidang biologi ini kita menggunakan taraf signifikansi 5%. Beda halnya dengan di kedokteran ataupun di farmasi karena akan berhubungan dengan manusia secara langsung ya. Pengobatan-pengobatan sehingga taraf signifikansinya biasanya berubah menjadi lebih ketat lagi ya. Dan biasanya digunakan hanya taraf 5%. Lalu setelah itu bisa kita lakukan uji statistik yang kita tunggu-tunggu itu uji F yang dipakai ya. Nah, F di sini didapatkan dari pembagian antara varians antar sampel dan varians dalam sampel. Nah, ini kita coba tuliskan notasi-notasi ketika langkah-langkah pengujiannya. Yang pertama adalah derajat kebebasan. DK1, lalu derajat kebebasan DK2 juga disiapkan. Lalu kita bikin skor untuk pengambil keputusannya, yaitu F hitung jika lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Sebentar ya. Kita lanjutkan lagi. Setelah tadi aturan pengambilan keputusannya, F hitung jika lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Sebaliknya, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan H alternatif yang diterima. Nah, ini penting nih ya. Ketika kita menguji secara manual ANOVA, kita butuh bantuan tabel penolong. Karena angka-angka yang akan dimasukkan cukup banyak. Ini dengan 3 populasi data aja juga segini. Apalagi lebih dari 3 populasi data tentu akan lebih complicated karena datanya lebih banyak lagi. Nah, tabel penolongnya kita tinggal tulis saja. Ini adalah perlakuan 1 atau lokasi 1 tadi ya, di mana di sini ada X2, X3, ini data-data. Diambil dari sebelumnya data contoh. Ini berarti ya, datanya kan ini, di mana pinus itu datanya untuk ulangan 1 ada 15, ulangan 2, 10, 3, 9 ya, dan seterusnya. Ya, kelihatannya ini. Ini tadi ya di perlakuan atau lokasi 1, misalnya ini perlakuan atau lokasi 2, ini perlakuan atau lokasi 3 misalnya. Nah, ini datanya kita inputkan tadi kan 15, 10, 9, 5 dia diinputkan semua ke sini lalu dijumlahkan. Ini jadi jumlahnya 56. Lalu yang untuk kolom ini jumlahnya adalah 60, di kolom selanjutnya ada jumlahnya ada 80. Selain itu, kita bikin kolom-kolom untuk kuadrat dari yang sebelumnya, data sebelumnya. X1-nya kemudian dikuadratkan di sini, ini X2 dikuadratkan, X3 dikuadratkan. Ya. Jadi semua dikuadratkan. 15 kuadrat sama dengan 225, 15 kuadrat 225, 19 kuadrat 361 gitu kan. Tuh. Lalu T ya. Di sini notasinya T dan huruf C kecil. Ini kan tadi penjumlahan ya.
total count-nya 55, 60, 80 penjumlahan di atasnya. Lalu di sini sigma X-nya baru dikuadratkan. Ya. Jadi sigma X-nya dikuadratkan dan hasilnya adalah 195. Nah, terus kita hitung N-nya ada berapa. Ya, untuk yang di sini N-nya 1, 2, 3, 4, 5 ya, dan semua ini rata. Yang 1, X2, X3 itu jumlah anaknya rata sehingga 5 semua kebetulan. Lalu di sini tuliskan juga total data N dan ada 15 ya, 195 dan ada juga 15 tuliskan. Lalu setelah itu jumlah kuadrat. Tadi kan sudah dikuadratkan nih ya, ini di sini. Nah, sekarang tinggal jumlah kuadratnya. Tulis di sini. Ya, nanti akan saya kasih tahu bagaimana cara ngitung-ngitung jumlah kuadrat dan lain-lain. Ini cara penempatan saja dulu. Baru di sini sigma X kuadrat. Ya, sigma X kuadrat tempatkan di sini. Ya. Ini sigma X kuadrat yang tadi kan, jadi harus dibedakan nih sigma X kuadrat, tapi cara penulisannya beda. Itu hasilnya pun beda. Kalau ini kurung buka, sigma X kurung tutup kuadrat, hasilnya 195. Tapi kalau ini sigma, ini baru kurung buka X, kurung tutup kuadrat, ini hasilnya 2,727. Ya. Nah, ini kalau masih ingin tahu bagaimana tadi ada SST ya. Hitung jumlah kuadrat perlakuan atau SST. Ya. Jadi SST ini ada rumusnya sigma TC kuadrat dibagi NC lalu dikurangi sigma X kuadrat dibagi N. Nah, kalau sudah diangkakan sebetulnya ini nggak terlalu repot lagi karena di sini ternyata TC kuadrat itu yang 55 kuadrat ya. Lalu ditambah 60 kuadrat dan 80 kuadrat. Semua dibagi 5 ya. Lalu dikurangi 195 kuadrat dibagi N. Sehingga hasilnya 2,605 dikurangi 2,35. Ya, itu artinya mempunyai nilai 30. Ya. Juga kita hitung jumlah kuadrat atau SSE. Ya. Ini ada rumusnya. Sigma X kuadrat dikurangi sigma DC kuadrat dibagi N C. Ya. Lalu dimasuk-masukin datanya sehingga dapat 122. Nah, setelah 122 ya, baru kita menghitung keragaman total. Ya, keragaman total atau SS total yaitu dengan cara menjumlahkan SST dengan SSE. Hasilnya 70 tambah 122 yaitu 192. Nah, setelah itu masukkan ke dalam tabel ANOVA. Ya, ini tabel ANOVA yang sudah standar bahwa di sini tulis ada sumber keragaman, ada jumlah kuadrat, ada derajat bebas, ada kuadrat tengah. Ya. Kita masukkan di sini sumber keragamannya yang antar pelakuan, di mana jumlah kuadrat SST-nya adalah 70, sedangkan yang SSE 122. Derajat bebasnya di sini adalah 2, sedangkan sini jadi 12. Lalu kuadrat tengahnya, ini MSTR dibagi SST dibagi 1 sama dengan 70 bagi 2 sama 35. Lalu MSE-nya SSE dibagi DK2 yaitu 122 dibagi 12 sama dengan 10,17. Ingat bahwa MSTR itu bukan mean square between treatment, tapi mean square due to error. Ya. Sampai mana ini tadi ya? Ini ya, tabelnya tadi harus diisikan. Ini data-datanya kan
dari yang sebelumnya, tinggal masukkan saja. MSTR, MSE yang kita tadi cari ya, SST, SSE, ya tinggal dimasukkan. Ya. Nah, langkah pengujian lainnya yaitu ketika kita F hitung didapat dari pembagian antara MSTR dibagi MSE. Sehingga tadi kan sudah kita hitung MSTR itu hasilnya 35, MSE-nya 10,17. Sehingga kalau kita dibagi ya, artinya dapatnya nilainya 3,44. Baru nanti kita cocokkan dengan F-tabel, begitu kan? F-tabel pada alfa tadi kan taraf signifikansinya 5%. Berarti pada alfa sama dengan 0,05 ya. Terus derajat kebebasannya ini, derajat bebas, derajat kebebasannya yang satu itu ada 2, derajat kebebasan 2 itu ada 12, totalnya 33,89. Nah, hasilnya kan sudah ketahuan bahwa F hitungnya ini adalah ini 3,44, sedangkan F tabel setelah dicari tabel ternyata hasilnya adalah 3,89. Artinya F hitungnya ini lebih kecil daripada F tabel untuk yang perlakuan. Jadi kesimpulannya, karena kalau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka kesimpulannya H0-nya adalah diterima. Gitu ya. Itu secara statistik, tapi secara biologi implikasinya apa? Ketika H0 diterima, maka tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung populasi kolimbola dari ketiga vegetasi yang diinginkan. Ya. Ini ya, kalau H0 diterima kan homogen, artinya tidak ada perbedaan yang nyata. Nah, ini adalah tabel statistik. Pertama ini adalah percentage point and the chi-square distribution. Ya. Lalu ada juga di sini distribusi F. Nah, kita pakai distribusi F juga kan untuk uji ANOVA ini karena kita makainya di sini di uji distribusi F di sini. Ya. Yang dilihat ini DF-nya itu sebetulnya DK, karena ini degree of freedom, sedangkan tadi di Indonesia kan DK derajat kebebasan. Ya, jadi ini DK2, ini DK1 di situ. Nah, sekarang silakan Anda berlatih, karena memahami uji ANOVA ini akan sulit ya untuk dipahami jika Anda tidak berlatih. Ya, latihan itulah proses di mana Anda jadi tahu, oh ternyata saya belum paham yang ininya, belum paham itunya gitu ya. Jadi harus mencoba. Nanti daripada pada saat ujian disuruh menghitung uji ANOVA, Anda terbengong-bengong gitu kan, nggak biasa mengerjakan. Perasaan sudah membaca, menghafal, tapi pada saat praktek mau menghitung kok beda ya gitu kan dengan apa teori. Jadi harus praktek. Di sini ada latihan soal ANOVA, ya silakan diakses di Kulon file presentasi saya hari ini. Contohnya adalah di sini ada 19 ekor ayam diuji secara acak menggunakan 4 kelompok uji. Ini masing-masing kelompok diberi pakan yang berbeda. Data yang diamati adalah berat badan dalam kilogram setelah diberi perlakuan. Nah, datanya ini dengan pakan 1, ini berat badannya ayam 1 60,8, 57, 65, 58. Pakan 2 datanya seperti itu ya. Setelah diberi pakan 3, data berat ayamnya seperti ini. Setelah diberi pakan 4, data berat ayamnya seperti ini. Nah, tugas Anda adalah menguji apakah berat ayam sama untuk 4 pakan tersebut. Ya, coba. Gitu. Ini masih ada
Silakan materinya bisa di-download di Kulon. Nah, kalau sudah di-download, Anda bisa mencoba untuk berlatih ANOVA ini dengan materi yang sudah saya berikan. Rumus-rumusnya dan segala macam ada di situ. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, saya Andika izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan Andika. Berarti yang misalnya pada contoh soal ini kan ada yang pekan 3 ini, Pak. Berarti itu nilai NC-nya 4 ya, Pak? NC-nya. Oh, di sini kan lebih ada 4 populasi data ya, tidak 3 lagi. Oke, kita coba mundur lagi. NC yang ditanyakan ya. Ini NC. NC itu adalah jumlah data. Kedengeran kan Andika? Jadi untuk yang di tabel penolong contoh di sini, karena kebetulan tiap populasi data itu punya datanya jumlahnya sama ini 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi kalau dalam contoh yang pakan ayam ya, coba mana tadi? Nah, ini. Ini NC-nya tentu untuk pakan 1, NC-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Yang ini 5 NC-nya. Pakan 2 juga 5. Tapi pakan 3 ini NC-nya hanya 4. Ya kan? Datanya dia cuma punya 4. Sedangkan pakan yang keempat ini juga tetap NC-nya 5. Begitu. Andika, saya dipahami? Oh iya, Pak. Sudah paham, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Nah, ini tabel yang perlu Anda pakai ketika Anda menguji menggunakan ANOVA. Jadi yang penting adalah Anda bisa tahu pasti untuk menghitung uji ANOVA ini secara manual seperti ini. Nanti minggu depan saya coba berikan ANOVA menggunakan software ya. Karena sekarang kan tentu tidak lepas dari menggunakan software untuk uji statistik. Tapi kalau kita langsung menggunakan software, kadang kan kita tidak tahu sebetulnya asalnya di mana ya, karena kita kalau software kan tinggal running aja tiba-tiba sudah keluar hasilnya, misalnya F hitung ya, langsung keluar F hitung, lalu kita langsung bahkan F tabel pun kan tidak harus kita cari lagi kalau pakai software ya, langsung aja berbeda nyata atau tidak. Nah, tapi kalau dengan manual kita bisa tahu nih F hitung tuh seperti apa, datanya dari mana yang kita olah seperti apa, nanti F tabel pun kita jadi latihan bagaimana cara melihatnya kan. Ada tabel bingung juga kalau kita belum tahu cara melihatnya, bacanya. Nah, tapi kita juga tentu berlatih menggunakan software. Jadi akan lebih memudahkan tentu kalau kita menganalisis data yang banyak begitu. Kalau pakai manual kan lama sekali ya. Tapi kalau pakai software bisa lebih menghemat waktu. Tapi kalau kita sudah tahu manualnya akan lebih paham lagi ketika hasilnya seperti apa, cara menginterpretasikannya seperti apa. Sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan?
27. Kalau tidak ada, silahkan di-download ya materinya di Kulon. Setelah itu dicoba ya, dicoba latihan soalnya ya. Oke, latihan soal di terakhir di sini ya. Nanti minggu depan kita bahas ya untuk yang ini. Ini ada beberapa, belum ada pertanyaannya. Baik, silakan. Mungkin ini perlu dicoba ya. Kalau misalnya tidak dicoba, Anda akan lama untuk bisa memahaminya. Tapi kalau udah mencoba, akan lebih paham lagi. Itu dulu mungkin materi saya dari hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, absen tidak ada lagi yang minta tolong diabsenkan ya. Jadi absen terakhir ada 62 ya yang sudah absen, dari 65 berarti ada 3 orang yang tidak hadir. 1 orang sudah mengundurkan diri, berarti 2 orang ya yang tidak hadir. Itu dulu. Saya pamit dulu. Jangan lupa latihannya dikerjakan. Minggu depan kita ketemu lagi. Aisyah Prameswari, ada yang mau ditanyakan? Ada raise hand di sini. Aisyah, silakan. Atau kepijit. Oke. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri di sini. Pamit, leave dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.